Terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Alphonse. Tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Kenapa kemudian dipilih untuk kebijakan kembali ke PSBB ketat. Kira-kira Anda sebagai perwakilan dari pusat perbelanjaan, bagaimana? Bisa menerimakah atau tidak? Iya, yang jadi masalah begini, pada saat pemberlakuan PSBB total yang jilid pertama, kami pusat perbelanjaan memasuki tahap itu dalam keadaan sehat. Januari, Februari, Maret kan kondisi masih normal. Jadi banyak pusat perbelanjaan masih mempunyai cadangan. Jadi masuk ke PSBB total jilid pertama dalam keadaan cukup aman. Tetapi kita lihat kan jadi masalah terus sampai akhirnya masuk PSBB transisi. Yang jadi masalah sekarang adalah PSBB total jilid 2 ini, kami memasuki PSBB jilid 2 dalam keadaan babak belur. Karena selama PSBB transisi, itu sudah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa tingkat kunjungan hanya sekitar 30% maksimal. Penjualan pun sangat rendah. Jadi betul-betul sangat defisit. Meskipun sudah buka sejak 15 Juni, tetapi kondisi masih sangat defisit. Nah sekarang masuk ke PSBB total jilid 2, di mana kondisi kami sudah babak belur, ini akan mempersulit. Akan terjadi di PSBB total jilid 2 ini akan mempersulit. Yang akan terjadi adalah PHK akan terjadi. Gitu loh. Nah, kalau ini terjadi, akan mendorong Indonesia lebih masuk mendekat kepada resesi ekonomi. Ini yang cukup mengkhawatirkan. Kemudian berikutnya lagi, kebetulan ada Pak Riza di sini selaku Wagub, kami mengharapkan kami dibantu juga. Jangan sampai PSBB total jilid 2 ini mengutamakan kesehatan, tetapi dunia usaha hancur, jadi hancur gitu. Karena kenapa? Kami mengharapkan bahwa beberapa kali kami mengajukan permohonan seperti penghapusan PBB, penghapusan pajak reklame, belum pernah diberikan. Nah, kami sekarang masuk dalam kondisi babak belur PSBB total jilid 2 ini, tolong dibantu supaya PSBB total jilid 2 ini kesehatan tercapai, dunia usaha juga terselamatkan. Gitu loh. Langsung direspons, Pak Wagub. Ya, kami tadi sudah menyampaikan di awal bahwa memang beberapa unit kegiatan termasuk mal, termasuk unit kegiatan yang tingkat kepatuhannya lebih baik daripada unit kegiatan lainnya ya. Terkait kebijakan memang ini pilihan yang tidak mudah bagi kami. Pak Gubernur bahkan menyebutnya ini pilihan yang terpaksa kami ambil karena angka penyebarannya sangat signifikan, sekalipun kesembuhan juga meningkat, angka kematian menurun, dan fasilitas-fasilitas juga okupansinya semakin kecil atau semakin sedikit. Nah, terkait masalah ekonomi memang ini pilihan yang tidak mudah bagi kita semua, tidak hanya bagi para dunia usaha, tapi bagi warga, bagi kami, apalagi pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat. Inilah yang sedang kami carikan solusi terkait tadi harapan insentif pajak, pengurangan pajak, itu juga terus kami pelajari dan insya Allah nanti akan kami berikan pada waktunya. Oke, jadi memang pilihannya tidak mudah, tapi saat ini sedang diperbincangkan apa kira-kira strategi supaya goncangan ekonomi tidak semakin dalam, khususnya di DKI Jakarta, begitu ya Pak ya. Tapi kira-kira kapan strategi ini kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama bagi pelaku usaha? Ya, sejauh ini di masa PSBB transisi kami terus bekerja meningkatkan berbagai program UMKM atau stimulus ekonomi, juga pemerintah pusat juga terlebih lagi telah juga menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat, bagi pekerja dengan berbentuk berbagai kegiatan dan program. Dan tentu hasilnya memang membutuhkan waktu yang tidak cepat, ya, ada proses yang memang harus kita lalui agar ekonomi kita bisa kembali lebih baik dari masa-masa ketika kita mengalami PSBB maupun PSBB transisi. Jadi prinsipnya pemerintah akan terus mengupayakan berbagai cara agar ekonomi kita bisa kembali normal dan kembali baik sebagaimana sebelumnya. Tapi ini mumpung beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo menyatakan kunci ekonomi yang baik adalah kesehatan yang baik. Kalau dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mana dulu ini? Kesehatan atau ekonomi? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itulah yang paling betul ya. Kalau kita ingin ekonomi kita baik, tentu kesehatan harus baik ya. Jadi memang ketika kita dulu mengalami masa PSBB, ekonomi menurun,
kemudian kita mencoba membuka pelonggaran dimaksudkan untuk meningkatkan atau menggerakkan ekonomi, tapi yang terjadi sebaliknya, karena masyarakatnya tidak patuh, tidak disiplin, akhirnya kesehatan kita terganggu, dan ini menimbulkan dampak yang lebih parah. Investasi, orang yang datang dan sebagainya semakin hati-hati, orang yang memiliki uang dia semakin wait and see, dan sekali menunggu, jadi tidak ada pergerakan ekonomi. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Presiden adalah itu yang paling baik dan tepat, bahwa untuk menggerakkan ekonomi kita harus pastikan seluruh warga sehat. Itulah kenapa pertanggal 14 sanksi akan semakin tegas ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, testing memang sangat penting, tapi testing ini tidak akan mungkin bisa jadi strategi utama untuk mengatasi pandemi kalau kemudian tidak ada campur tangan di kehidupan sosial masyarakat. Kalau menurut Anda, setelah DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB kembali ketat, apa yang harus dilakukan wilayah-wilayah lain? Untuk PSBB ini sebetulnya saya masih sangat berharap bahwa Jakarta dibantu pemerintah pusat bisa mengajak daerah sekitarnya untuk juga melakukan PSBB. Itu sebenarnya harapan saya saat ini. Karena bagaimanapun ini akan sangat berpengaruh ya. Dan 45% loh dampak dari satu kegiatan freezing seperti ini dalam menurunkan atau kecepatan dari penyebaran virus. Dan ini harus kita maksimalkan, belajar dari apa yang sudah kita lakukan di PSBB sebelumnya. Dan selama kegiatan PSBB ini, yang namanya strategi utama testing, tracing, dan juga memberikan pendidikan dalam kaitan perubahan perilaku di masyarakat ini harus dilakukan. Dan tadi saya menyinggung masalah klaster ya, memang klaster di mall tidak ada, tetapi klaster keluarga itu 50%. Saya perkirakan tidak akan berbeda dengan data secara global, 50% klaster keluarga terjadi di Indonesia minimal. Dan di Jakarta, dengan adanya, saya menyambut baik ada perubahan kebijakan di mana isolasi dan karantina mandirinya, isolasi dan karantina mandiri dihapus menjadi tersentral. Itu harus dilakukan karena studi epidemiologi membuktikan bahwa karantina dan isolasi mandiri berkontribusi sangat tinggi dalam terjadinya klaster keluarga. Jadi ketika pelaksanaan PSBB ini, upaya testing tracing ini ketika menemukan kasus tadi misalnya yang tidak bergejala atau bergejala ringan, harus jangan ada di rumah. Dia harus ada di rumah sakit darurat atau yang ditentukan. Tadi di awal tayangan kita sudah mendapatkan jaminan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bahwa akan ada penggunaan 2 tower tambahan. Semoga ini benar-benar bisa membantu khususnya untuk DKI Jakarta dan juga wilayah penyangga. Terima kasih sekali lagi Pak Ariza, terima kasih Pak Alphonse, terima kasih juga Pak Diki. Pastikan Anda semua sehat ya. Selamat malam Bapak-Bapak.